Setelah itu yang bernama Masjid Masy'aril Haram. Masjid Masy'aril Haram. Kapan biasanya jamaah haji bermabit di sana? Yaitu pada tanggal 10. Pada tanggal 10. Biasanya tanggal 10 mereka bermabit di sana. Kemudian pada tanggal 11, 12 dan 13 mereka bermabit di Mina. Mabit di Muzdalifah Bapak Ibu, ketika itu Rasulullah SAW dari menaiki untanya, yaitu pada malam hari beliau sampai di sana, sampai kemudian di pagi hari di waktu syuruk beliau menuju ke Mina. Di antara Arafah dan Muzdalifah itu ada, di antara Muzdalifah dan Mina itu ada namanya Wadi Muhassir. Wadi itu artinya lembah, Muhassir itu artinya yang tertahan atau yang tertahan, betul. Muhassir dari hasara, yuhassiru, tahsiran, muhassiran. Muhassir itu artinya yang tertahan. Nah, itu sebelah kiri Bapak Ibu, Masjid Namilah masih terlihat. Sekarang kita akan menuju ke Muzdalifah. Wadi Muhassir. Bagaimana kisahnya Wadi Muhassir Bapak Ibu? Wadi Muhassir ini memiliki sejarah. Kalau Bapak Ibu tentang Raja Abraha yang akan menghancurkan kota Mekah, ya. Di Wadi Muhassir inilah Raja Abraha dihancurkan atau tertahan, tidak bisa masuk kota Mekah. Makanya di Wadi Muhassir ini, berkenaan dengan Wadi Muhassir ini turunlah sebuah ayat dalam Al-Quran. Ngaji sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Jadi kisahnya bagaimana? Kisahnya ketika itu Raja Abraha merupakan gubernur atau raja di kota Yaman, Yaman. Ketika itu melihat Ka'bah yang ada di Mekah ini selalu dikunjungi oleh manusia dari berbagai belahan dunia, akhirnya Raja Abraha berinisiatif ingin membuat Ka'bah tandingan yang ada di kota Yaman. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab pelosok ya, Arab gurun yang biasanya belum tertata tata kramanya. Nah, Arab Badui ini ketika mendengar ada Ka'bah di kota Yaman marah sekali. Ini orang berani-beraninya buat Ka'bah di kota Yaman. Akhirnya apa? Arab Badui ini sampai di kota Yaman, mohon maaf, dikencingi Ka'bahnya. Ka'bahnya Abraha itu dikencingi. Ketika melihat dan mendengar ada Arab Badui yang mengencingi Ka'bahnya Abraha, akhirnya Raja Abraha yang ketika itu merupakan negara adidaya yang kekuatannya ya seperti kalau sekarang di Amerika itu akhirnya marah, menyiapkan pasukan yang bukan hanya pasukan berjalan kaki ataupun naik kuda, namun juga pasukan yang memakai gajah. Pasukan memakai gajah atau yang biasa dikenal dengan pasukan gajah. Pasukan gajah itu Bapak Ibu pasukan yang sangat ngeri sekali ketika itu, karena akan menghancurkan setiap yang ada di depannya.
Sampai kemudian sebelum mereka sampai di kota Mekah, baru sampai di Wadi Muhassir, Allah hancurkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau melihat apa yang Allah lakukan untuk para pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dijadikan perbuatan buruk mereka itu dihancurkan oleh Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala 'alaihim tayran ababil. Kemudian Allah mengirim burung ababil yang mengatakan kaki-kaki mereka itu membawa batu-batu dari neraka. Burung ababil ketika mongkor cucuknya, kemudian kakinya itu membawa api-api neraka. Ketika membawa batu-batu dari api neraka, ketika batu itu jatuh di kepalanya itu langsung tembus ke bawah. Ketika itu pun akhirnya berporak-poranda kaum ababil ini. Kaum fil ini. Setelah 55 hari semenjak kejadian itu, maka lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan bahwasanya Rasulullah itu lahir ketika di tahun gajah. Karena zaman dahulu belum ada tahun-tahun seperti sekarang. Yang ada mereka mengaitkan sebuah kejadian yang besar dengan tahunnya. Misalkan tahun itu ada penyerangan pasukan gajah, maka dikaitkan dengan hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa belajar atau kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya kota Makkah ini adalah kota yang Allah jaga. Jangankan orang yang berperang di dalamnya, orang yang hendak atau mau berbuat jahat saja itu langsung Allah balas di dunia sebelum Allah balas di akhirat. Nah, makanya ketika di Makkah ini kita bisa sebisa mungkin menjaga hati kita untuk berbuat buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya yaitu kita berada di